Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga bahagia selalu ya. Kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas materi matematika. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, serta bagaimana caranya kita menggambar grafik fungsi linier, kemudian kurva kuadrat, dan fungsi rasional. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yang pertama adalah memahami bentuk umum fungsi linier dan menggambar grafiknya. Yang kedua, memahami bentuk umum fungsi kuadrat dan menggambar grafiknya. Dan yang ketiga, memahami bentuk umum fungsi rasional dan menggambar grafiknya. Yang pertama, fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier adalah fx sama dengan mx ditambah a, di mana M adalah gradien dan A ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,1 dan 2,0 serta gambarlah grafiknya. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik ini, ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan bentuk umum persamaan garis yaitu Y sama dengan MX ditambah A. Karena garis melalui titik 1,1, maka titik 1,1 ini harus memenuhi persamaan garis Y sama dengan MX ditambah A. Artinya, ketika titik 1,1 disubstitusi kemari, maka harus memenuhi persamaan kurva ini. Jadi kita ganti saja X-nya dengan 1, Y-nya 1, sehingga kita dapatkan 1 sama dengan M kali 1 ditambah A. Anggap persamaan yang pertama. Selain itu, garis juga melalui titik 2,0. Maka harus memenuhi juga persamaan ini, sehingga kita substitusi atau kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan 0, sehingga kita dapatkan 0 sama dengan M kali 2 ditambah A. Anggap persamaan yang kedua. Tujuan kita adalah mencari berapa nilai M dan berapa nilai A. Untuk mendapatkan ini, kita boleh menggunakan metode eliminasi. Coba kita eliminasi. Nah, kita perhatikan di sini, variabel A sudah sama, maka langsung aja kita eliminasi. Berarti di sini langsung saja, karena ini tandanya sama, maka di sini kurang. Seperti itu ya. Kalau tandanya berbeda, misalnya di sini positif, di sini negatif, atau di sini negatif, di sini positif, maka operasinya apa? Tambah. Benar ya. Oke. Kita lanjutkan. 1M kurang 2M negatif M, A dikurang A habis, 1 kurang 0,1. Tinggal diuraikan saja. Negatif M sama dengan 1, M-nya sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi saja M sama dengan negatif 1 yang sudah kita peroleh ini tadi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga ke persamaan yang kedua. Nah, misalkan kita pilih ke persamaan yang 1. Berarti nanti negatif 1 kali 1 ditambah A sama dengan 1. Tinggal uraikan. Berarti negatif 1 tambah A sama dengan 1, berarti A-nya sama dengan 1 tambah 1, A-nya 2. Nah, karena M-nya sudah ada, A-nya juga sudah kita dapatkan, tinggal kita substitusi saja. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif X ditambah 2. Itulah persamaan garisnya. Ya. Kita selain menggunakan bentuk umum persamaan garis tadi, kita juga bisa menggunakan rumus persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 bisa dirumuskan dalam bentuk Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik X1, Y1 dan X2, Y2.
Karena garis melalui titik 1,1 dan 2,0, maka boleh saja nanti ini kita misalkan ini sebagai X1, Y1-nya, yang ini sebagai X2, Y2. Tinggal kita substitusi saja ke persamaan garisnya. Kita dapatkan Y kurang 1 per 0 kurang 1 sama dengan X kurang 1 per 2 kurang 1, diuraikan. Y kurang 1 per negatif 1 sama dengan X kurang 1 per 2 kurang 1, 1. Nah, ini boleh dikali silang, boleh ya. Sehingga kita dapatkan Y kurang 1 sama dengan negatif X ditambah 1. Sehingga Y-nya sama dengan negatif X ditambah 2. Dari mana 2? Dari 1 ditambah 1. Ya, demikian. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif X ditambah 2. Sama hasilnya ya. Anda boleh menggunakan bentuk persamaan garis, bisa juga menggunakan rumus yang tadi. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Nah, garisnya tadi melalui titik 1,1 dan 2,0. Oke, kita buat sistem koordinat kartesiusnya. Ini berarti sumbu X, ini sumbu Y, seperti itu. Oke, kemudian kita lengkapi berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke, nah kita lengkapi saja bahwa garisnya melalui titik 1,1 berarti ini. Kemudian 2,0 di sini. Nah, untuk menggambar sebuah garis, ketika sudah ada dua titik, sudah cukup bagi kita untuk menggambar sebuah garis. Tinggal dihubungkan saja. Ya, seperti itu. Berarti garisnya adalah, ya, itulah persamaannya. Tinggal kita tambahkan, apa nama persamaannya? Persamaannya adalah Y sama dengan Y atau Fx ya, sama aja, sama dengan negatif X ditambah 2. Seperti itu. Fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Untuk menggambar suatu fungsi kuadrat, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kita tentukan titik puncaknya. Yang ketiga, kita letakkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi pada bidang kartesius. Yang keempat, kita bisa menggunakan beberapa titik bantu ya jika dibutuhkan. Yang kelima, tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut. Oke, contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke, langkah awalnya kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau memotong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Demikian juga sebaliknya. Kalau memotong sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Atau X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. X kurang 1 kali X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Atau X sama dengan 3. Inilah titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya, memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, kita substitusi saja X-nya ini kita ganti dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 3. Yang kedua, kita cari koordinat titik puncaknya. Untuk menentukan koordinat titik puncak, kita bisa menggunakan rumus min B per 2A, min D per 4A. Di mana D ini adalah diskriminan. Ya, D ini adalah diskriminan. Apa rumusnya diskriminan? Diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Di mana kalau ini kita misalkan bentuk umum persamaan kuadratnya tadi adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Demikian. Nah, fungsi kuadratnya tadi itu kan Fx atau Y itu sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Berarti dari sini kita dapatkan A-nya itu 1, B-nya sama dengan negatif 4,
C-nya sama dengan 3. Demikian ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusi saja kemari untuk menentukan berapa titik puncaknya. Kita substitusi saja, berarti negatif min 4 per 2 kali 1, negatif dari min 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3 per 4 kali 1, sehingga kita dapatkan seperti ini, sehingga 2, negatif 1. Jadi titik puncaknya adalah di 2, negatif 1. Selanjutnya kita akan menggambar kurvanya. Ya, kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Kalau misalnya nanti Anda mau tambahkan juga titik-titik bantunya, boleh. Silakan supaya gambarnya lebih bagus lagi. Oke, seperti itu. Kemudian titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi, memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0, kemudian memotong sumbu Y di 0,3. Kemudian koordinat titik puncaknya 2, negatif 1. Ini coba kita lengkapi datanya ya. Memotong sumbu X di 1,0 berarti ini. Kemudian 3,0 berarti di sini. Kemudian memotong sumbu Y di 0,3. 0,3 di sini berarti ya. Oke. Kemudian puncaknya 2, negatif 1. 2, negatif 1 berarti di sini. Nah, kita sudah punya bayangan, berarti kurvanya nanti modelnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang sudah kita gambar kurvanya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa dikasih nama. Diberi nama. Namanya apa? Nama fungsinya tadi apa? Fx sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambah 3. Demikian. Oke, yang ketiga, fungsi pecahan atau fungsi rasional. Fungsi pecahan adalah fungsi yang dapat dirumuskan dalam bentuk fx sama dengan px per qx, dengan px dan qx merupakan suku banyak dalam variabel x, dan qx tidak sama dengan 0. Nah, ingat ya, kalau ada pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyelesaian persamaan linear. Contoh, tentukanlah nilai pembuat 0 dari fx sama dengan 2x tambah 3 per 3x kurang 6. Soal ini sama saja kalau kita tuliskan dalam bentuk tentukanlah penyelesaian dari 2x tambah 3 per 3x kurang 6 sama dengan 0. Sama ya? Oke, nah 2x tambah 3 per 3x kurang 6 akan bernilai sama dengan 0 manakala penyebutnya ini sama dengan 0. Ingat ya, jadi kalau ada pecahan 2x tambah 3 per 3x kurang 6 sama dengan 0, ini akan terjadi manakala 2x tambah 3 sama dengan 0. Sekarang tinggal diselesaikan aja. Berarti 2x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3 per 2. Jadi pembuat 0 fungsinya adalah x sama dengan negatif 3 per 2. Sederhana ya. Oke. Soal yang kedua. Tentukanlah nilai pembuat 0 dari fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 8 per 3x kurang 7. Nah, tapi sebelumnya perlu diingatkan, perlu disampaikan, ini penting bahwa sebelum kita selesaikan, kita harus pastikan bahwa pembilang dan penyebut andaikan bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan dulu. Saya ulang kembali ya. Jika pembilang dan penyebut bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan dahulu, baru kemudian diselesaikan. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini tidak bisa disederhanakan. Dari mana kita tahu? Nah, ini kalau difaktorkan yang atas pembilangnya, berarti ini kan x tambah 4 kali x kurang 2. Sementara yang di bawah penyebutnya 3x kurang 7. Nah, karena tidak ada yang bisa disederhanakan, maka langsung kita selesaikan saja. Berarti pembilangnya sama dengan 0 ya. X kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0, tinggal difaktorkan saja. X tambah 4 kali x kurang 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 2. Selesai. Jadi nilai pembuat 0-nya adalah x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 2. Menggambar grafik fungsi rasional. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi pecahan atau fungsi rasional bisa kita lakukan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, hampir sama tadi ya. Kemudian, yang kedua, kita tentukan asimptotnya. Nah, asimptot ini adalah suatu garis yang didekati oleh suatu kurva.
tetapi tidak pernah bersentuhan dengan kurva, apalagi memotong kurva tersebut. Saya ulang ya. Jadi asimtot adalah suatu garis yang didekati oleh suatu kurva tetapi tidak pernah bersentuhan, apalagi berpotongan. Demikian ya. Oke. Yang ketiga, kita membuat tabel yang menunjukkan di mana fungsi bernilai positif atau bernilai negatif. Yang keempat, kita tentukan nilai ekstrimnya atau nilai puncaknya, bisa juga seperti itu. Yang kelima, kita tentukan titik-titik pantau kalau diperlukan. Yang selanjutnya, tinggal kita sketsa kurvanya. Supaya lebih cepat paham, langsung aja kita masuk di latihannya. Oh iya, asimtot. Nah, jenis-jenis asimtot ada beberapa macam. Yang pertama asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu diperoleh manakala penyebutnya bernilai 0. Nah, diingat saja. Jadi asimtot tegak diperoleh manakala penyebutnya sama dengan 0. Yang kedua, asimtot datar diperoleh manakala x-nya menuju tak hingga. Jadi nanti akan kita cari limit x menuju tak hingga dari fungsi itu. Itu untuk menentukan asimtot datarnya. Yang ketiga, asimtot miring. Ini hanya untuk jenis fungsi rasional yang pembilangnya mempunyai derajat lebih tinggi 1 daripada penyebutnya. Jadi tidak semua fungsi itu ada asimtot miringnya. Oke. Nomor 1, kita langsung latihan ya. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan 3x kurang 6 per x tambah 1. Yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x. Nah, memotong sumbu x apa syaratnya? Y sama dengan 0. Berarti nanti persamaannya ini menjadi bagaimana? Berarti 3x kurang 6 per x tambah 1 ini sama dengan 0. Nah, ini akan bernilai 0, masih ingat? Berarti 3x kurang 6 sama dengan 0. Benar ya? Oke. Berarti 3x kurang 6 sama dengan 0. Diuraikan aja. Berarti x sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Selanjutnya memotong sumbu y. Kalau memotong sumbu y maka x-nya sama dengan 0. Disubstitusi aja, x-nya diganti dengan 0. Berarti y-nya, y dengan fx itu kan sama ya. Maka y sama dengan 3 kali 0 kurang 6 per 0 tambah 1. Berarti negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6. Asimtot tegak. Nah, asimtot tegak didapatkan manakala penyebutnya sama dengan 0. Nah, penyebutnya tadi adalah x tambah 1. Maka kita buat x tambah 1 sama dengan 0. Diuraikan aja, berarti x-nya berapa? Sama dengan negatif 1. D. Asimtot datar. Nah, kapan diperoleh asimtot datar? Manakala x-nya menuju tak hingga. Maka nanti kita cari ini. Y sama dengan limit x menuju tak hingga dari fungsinya ini. Nah, untuk menentukan limit yang menuju tak hingga, alternatif solusinya adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah 1, x ya, maka nanti semuanya dibagi dengan x. Makanya di sini limit x menuju tak hingga dari 3x per x dikurang 6 per x dibagi dengan x per x ditambah 1 per x. Semuanya dibagi dengan x. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Variabel pangkat tertingginya x. Disederhanakan, berarti limit x menuju tak hingga 3, x per x kan 1 ya. Berarti 3 kurang 6 per x per 1 ditambah 1 per x. Oke, disubstitusi. Nah, ketika x-nya sudah diganti dengan tak hingga, maka tulisan limitnya sudah tidak ada lagi di sini. Ya, sehingga hasilnya 3 kurang 6 per tak hingga per 1 tambah 1 per tak hingga. Nah, tak hingga itu adalah suatu simbol dari suatu bilangan yang sangat besar. Jadi berapapun bilangannya, kalau dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Seperti itu ya. Saya ulang. Jadi berapapun bilangannya, kalau dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar, maka nilai bilangan itu akan mendekati 0. Makanya di sini langsung kita ganti aja. 3 kurang 0 per 1 ditambah 0. Karena ini nilainya 0, ini juga nilainya mendekati 0. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 3 per 1, 3 per 1 sama dengan 3. Sehingga asimtot datarnya adalah Y sama dengan 3.
Nah, titik-titik bantu. Oke. Titik-titik bantu ini kita substitusi saja X yang kita pilih. Ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi. Ya, nilai-nilai yang kita dapatkan tadi. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya terserah saja kita mau pilih yang mana ini. Hanya saja idealnya itu adalah nilai-nilai yang dekat dengan nilai X yang kita dapatkan. Seperti tadi, nilai X yang kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X tadi berapa? Nah, itu ya, itu yang kita ambil. Kemudian ini kita substitusi kemari. Misalnya negatif 3 berarti 3 kali negatif 3, negatif 9 kurang 6, negatif 15 per negatif 2. Berarti sama dengan 15 per 2. Gitu ya. Kalau X-nya negatif 2, masukkan aja di sini. Substitusi berarti 3 kali negatif 2 negatif 6 kurang 6 negatif 12. Negatif 12 per negatif 1 sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya. Sekarang kita bisa sketsa. Ini berarti sumbu X-nya. Di sini sumbu Y-nya seperti itu. Kita lengkapi berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nanti kalau kurang ditambahkan 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ya. Kita tulis kembali data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Memotong sumbu X di 2,0. Oke. Memotong sumbu Y di 0, negatif 6. Asimptot tegaknya ini, asimptot datarnya ini, kemudian titik bantunya ini. Nah, coba kita buat titik-titiknya dulu ya. Sumbu X, memotong sumbu X di 2,0. Berarti di sini. Memotong sumbu Y di 0, negatif 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, negatif 6. Di sini berarti. Oke, memotong ini, memotong ini. Oke. Asimptot tegaknya X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 mana? Oh, ini. Iya, seperti itu. Inilah asimptot tegaknya X sama dengan negatif 1. Oke, kemudian asimptot datarnya Y sama dengan 3. Oke, Y sama dengan 3. Ya, berarti nanti kurvanya tidak memotong ini dan tidak melewati ini. Ya, oke, seperti itu. Kemudian kita lengkapi titik-titik yang ada. Kalau dia, kita mulai dari mana? 3 per 4. 3 per 4 tidak cukup 1, berarti kemungkinan di sini. Oke, 2-nya 0 di situ. 1-nya negatif 3 per 2, berarti sekitaran di sini. Oke, 0 negatif 6 di sini. Negatif 2, 12. Negatif 2, 12. Oh, di atas sini. Oke, kemungkinan di situ. Negatif 3, 15 per 2. 7,5. Negatif 3, 15 per 2. Kemungkinan di sini. Ya. Oke, berarti nanti kurvanya kemungkinan begini modelnya. Seret. Nah, begitu. Kemudian ini juga begini. Seret. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita gambarkan. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini lewat ke sini dan tidak akan pernah memotong ini. Ini juga sama. Iya, seperti itu. Jadi kurvanya ini sampai di ujung sana nanti dia akan semakin mendekati ini. Ya, mendekati garis ini, tapi tidak akan pernah memotong. Ini juga ke bawah ini, dia akan semakin mendekati ini, tapi tidak pernah bersentuhan, apalagi memotong garis ini. Ini juga sama. Jadi semakin ke atas semakin mendekati ini, tapi tidak pernah bersentuhan. Ini juga sama, semakin ke kiri semakin mendekati garis Y sama dengan 3, tapi tidak pernah berpotongan. Tidak pernah memotong Y sama dengan 3. Nah, itulah grafik fungsinya ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk mempermudah atau untuk ingatan kita agar mudah lebih cepat paham, maka sebaiknya kita latihan soal ya. Oke. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 2,5. Oke. Dan seterusnya ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas mungkin bisa nanti komentar di kolom komentar. Oke, baik, saya kira demikian.
pembahasan kita kali ini tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya, dan bisa di-share ke teman-teman Anda yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.